Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak bersama keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selama 2 minggu ini anak-anak libur setelah penilaian akhir semester. Nah, mulai hari Senin ini anak-anak sudah mulai pembelajaran lagi walaupun masih melalui daring. Semoga anak-anak tetap semangat ya. Langsung saja, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan mengenai tema 5 ya. Tema 5, anak-anak silakan dipersiapkan buku tema 5-nya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fama amin. Nah, anak-anak silakan dipersiapkan buku tema 5. Anak-anak silakan dibuka buku tema 5 halaman 1 mengenai pengalamanku. Ya, anak-anak silakan anak-anak dibaca ya. Langsung Ustazah menginjak ke halaman 2. Halaman 2 subtema 1, pengalamanku di rumah. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Beni asik membantu di rumah. Tentunya anak-anak di rumah juga selama liburan membantu orang tua ya. Beni membantu ibu, ayah, dan kakak. Beni membantu ibu memajang jam dinding. Beni membantu ayah memperbaiki motor. Beni membantu kakak membersihkan kamar ya. Perhatikan kegiatan Beni berikut. Apa yang dilakukan Beni? Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Nah, langsung selanjutnya halaman 3. Jam dinding di rumah Beni mati. Ibu minta tolong Beni mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Beni minta maaf kepada ibunya. Bawahnya, ayo mengamati, dengarkan teks percakapan yang dibacakan oleh gurumu. Ini dibacakan Ustazah ya teksnya. Ini adalah pembicaraan antara ibu dan Beni. Ibu, Beni coba lihat jam dinding di rumah nak. Beni menjawab, iya bu. Beni melihat jam dinding. Wah, jarumnya berhenti bergerak bu. Ibunya menjawab, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Beni menjawab, Beni harus mengganti baterai dengan yang baru bu. Terus ibu menjawab, maukah Beni mengganti baterainya? Beni menjawab, mau bu. Beni lalu naik di atas tangga. Ibu bilang, hati-hati ya nak. Beni, iya bu. Saat menjangkau jam dinding, Beni kurang hati-hati. Terus ibu menjawab, wah jamnya retak. Lalu Beni, maafkan Beni bu, Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dinding terjatuh. Lalu ibunya berkata, iya nak, kedepannya Beni harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Itu adalah percakapan antara ibu dan Beni. Silakan anak-anak dijawab pertanyaan halaman 3 sampai halaman 4. Sekarang dibuka halaman 6. Ayo mengamati. Beni teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Beni ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Bawahnya, alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar ya. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Ini
adalah contoh penggaris ya anak-anak, bisa penggaris dari plastik ya atau yang lain. Ini contoh penggaris, satuannya adalah sentimeter ya. Terus yang halaman 7, perhatikan percakapan berikut. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Beni lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Bawahnya bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Terima kasih, Bu. Jadi anak-anak, kalau mengukur sesuatu itu bukan dari angka 1, melainkan dari angka yang 0 ya. Misalnya ini dari angka 0 ya, dari angka 0. Penggaris ini dicari yang angka 0-nya, terus bukan dari angka 1 ya. Kalau 0 sampai 1 berarti 1 cm. Nah, ini yang halaman 8. Anak-anak silakan dicari benda-benda yang ada di rumah yang bisa diukur dengan penggaris atau mistar. Nah, yang halaman 9, pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Berilah tanda centang pada gambar berikut. Nomor 1 itu ada tisu, tempat tisu ya. Terus pintu. Nomor 3 meja. Yang nomor 4 tangga. Yang nomor 5 hiasan dinding. Yang nomor 6 akuarium. Anak-anak silakan dicari yang bisa diukur dengan penggaris atau mistar. Yang halaman 10, tentunya anak-anak bisa menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi yang diciptakan oleh A.T. Mahmud dengan birama 2/4. Temponya sedang ya. Silakan anak-anak dipraktekkan menyanyi Pelangi-Pelangi. Sekarang dibuka halaman 13, pembelajaran 2. Beni dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Beni menirukan posisi kuda yang diperagakan ayahnya. Perhatikan gambar di bawah, pengalaman Beni dan ayahnya bermain di rumah. Perhatikan posisi tangan Beni, juga posisi tangan ayahnya. Halaman 14. Perhatikan gambar berikut, ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan. Gerakan ini dilakukan oleh Beni. Buatlah sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini berkaitan dengan gambar gerakan bertumpu. Gerakan bertumpu dengan tangan. Ya, anak-anak disuruh membuat pertanyaan dari gambar 1, 2, dan 3. Ya. Yang halaman 15 itu ya, dijawab gambar 1. Cara membuat pertanyaannya adalah, kalau membuat pertanyaan harus diawali dengan kata tanya ya, misalnya mengapa, siapa, bagaimana ya. Terus dan diakhiri dengan tanda tanya ya, diingat-ingat. Silakan anak-anak dicoba di halaman 15. Yang halaman 16, ayo mencoba. Beni melanjutkan permainan kuda-kudaan. Beni menjadi anak kuda. Kaki Beni menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Beni menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Beni dan ayahnya bersyukur karena guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila bunyinya, anak-anak tentunya sudah tahu ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Terus yang halaman 17, perintahnya di halaman 16, berilah centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama. Dilihat ya, gambar 1 itu makan ya, sebelum makan itu berdoa. Terus yang kedua itu gotong royong, yang gambar ketiga itu bermain bersama teman yang berbeda agama, yang keempat itu sembahyang di pura ya. Anak-anak silakan diberi tanda centang
yang sesuai dengan sila pertama ya. Sekarang yang halaman 18, kamu pasti mempunyai pengalaman. Ceritakan pengalamanmu menerapkan sila pertama Pancasila ya. Silakan anak-anak menulis pengalaman anak-anak sendiri yang pernah dilakukan yang sesuai dengan sila pertama ya. Sekarang yang halaman 19, ayo mencoba perhatikan teks percakapan berikut, bacalah dengan lancar. Ini percakapan antara Benny dan Ayah. Benny, ayah, Benny meminta maaf. Ayahnya menjawab, meminta maaf tentang apa? Benny, karena Benny kurang hati-hati. Terus jawab ayah, iya nak, ayah maafkan. Benny, lain kali harus hati-hati ya. Terus Benny menjawab, iya ayah. Ayahnya, ayo main kuda-kudaan lagi. Benny, aku ingin menjadi anak kuda lagi. Terus ayahnya menjawab, baiklah jagoanku ya. Ini adalah contoh ungkapan permintaan maaf ya. Sekarang ya anak-anak silakan membuat ungkapan permintaan maaf dengan ungkapan yang santun. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan, kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Salam sehat.